Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi, peserta uji kom Kemadya, nomor peserta uji 028. Saya akan mencoba di sini mempresentasikan tentang sebuah simulasi analisis kasus terhadap kota Neopolis menuju transformasi pelayanan publik. Di sini saya akan mencoba untuk mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan kota Neopolis. Yang pertama, di situ saya menemukan adanya suatu pegawai atau petugas yang bekerja diskriminasi atau pelapor terhadap golongan masyarakat tertentu. Artinya di sini bahwa kita selaku petugas atau pegawai dalam melayani suatu masyarakat, kita harusnya tentunya harus memahami sosiologi daripada keadaan masyarakat tersebut, baik keadaan ekonomi ataupun adat budayanya. Kemudian juga di situ saya melihat adanya dalam alinea beberapa itu mengenai masalah penyakit atau kasus wabah COVID kalau tidak salah. Di situ tidak adanya koordinasi ya antara instansi yang terkait dalam penanganan suatu masalah atau misalnya penyakit dan sebagainya. Ini pentingnya di sini bahwa dinas terkait seharusnya berkoordinasi atau lebih jauhnya membentuk tim supaya itu fokus dan efisien dalam hal bekerja. Nah, mengenai hasil analisis tersebut, kami dapat mengambil sumbernya, yaitu seharusnya pegawai yang bersangkutan menggali lebih dalam tentang norma sosial, agama ataupun adat budaya yang ada di daerah dia bekerja. Adapun penyelesaian terhadap masalah pada kasus tersebut, ya tadi kita mencoba untuk berkoordinasi, kemudian kita akan menekankan pada suatu pegawai tersebut seharusnya bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak memandang anak-anak, tua dan sebagainya. Mengapa alasan tindakan di atas tersebut saya utarakan di sini, saya presentasikan di sini? Kan ini juga berkaitan dengan petugas kita di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu penting sekali untuk bekerja secara memahami dari hati ke hati, memahami keinginan-keinginan daripada masyarakat tersebut, memahami keinginan daripada kelompok-kelompok tersebut, sehingga kita bisa bekerja sama saling senang atau humanis, apalagi jauh daripada pelanggaran HAM, unsur syarat dan sebagainya. Kemudian juga kita dalam bekerja tentunya kita harus berkoordinasi, mensinkronkan data dan sebagainya. Koordinasi dalam artian ini salah satu, misalnya di Neopolis itu kan ada banyak masalah, dia tuh ingin menuju transparansi publik, artinya pelayanan publik harus transparan dan sebagainya. Ini juga harus koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait kaitannya dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi yang terkait di kota Neopolis tersebut. Contoh utama permasalahan yang ada di atas, permasalahan ini memang kita anggap permasalahan yang sering kita temukan dalam suatu tatanan pekerjaan. Seorang petugas itu harus memahami tugas-tugas yang ia emban, kemudian norma-norma ataupun peraturan yang tidak boleh ia langgar. Norma dan etika harus kita junjung tinggi. Kemudian undang-undang tentang kepegawaian atau aturan-aturan tentang petugas tersebut harus kita pahami betul-betul agar kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, apalagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan malpraktek. Kendala yang muncul dalam langkah solusi itu, misalnya kita kan memberikan solusi nih, supaya koordinasi antar instansi itu berjalan dengan lancar, atau bisa kita membentuk suatu tim penanganan suatu masalah, misalnya COVID itu sendiri ataupun banjir. Solusi yang kita lakukan itulah harus berbentuk kerja tim, tidak mengandalkan ego sektoral masing-masing. Misalnya dari dinas kesehatan tidak konsultasi atau koordinasi dengan pihak pertanian atau harusnya kerja tim dalam suatu posko tertentu. Nah,
Kemudian sumber daya. Nah, sumber daya itu pun sebenarnya kita sebagai petugas seharusnya memiliki sumber daya yang memadai dalam artian untuk menginput data dan sebagainya. Itu harus sinkron. Data kita tentang misalnya wabah COVID ataupun misalnya wabah bencana, itu sinkronisasi data itu perlu. Walaupun itu banyak kendala yang kita temukan di lapangan, karena sumber-sumber data itu banyak sekali yang kita dapat. Jadi perlu kita sinkronkan. Sebagai salah satu contoh, misalnya di Indianapolis banyak sekali masalah-masalah karena dia ingin menuju ke tanah pasir publik. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang harus kita gali dan kita selesaikan. Kaitannya juga dengan kita bekerja di lapangan, tentunya kendala-kendala dalam sinkronisasi data ini juga banyak sekali kita temukan. Kemudian sinergis antara dinas juga banyak sekali kendala-kendalanya. Demikian itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya paparkan dengan segala keterbatasan ilmu dan pengingatan saya. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saya. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.